Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa hikmah Allah menciptakan makhluk yang bernama rasa sulit yang tidak ringan, yang melekat pada tiap proses memurnikan ibadah karena Allah? Padahal saya pernah dengar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, makan bubur itu mudah apa susah? Makan bubur mudah apa susah? Mudah. Kalau bubur apa? Bubur ayam komplit. Nah, pakai ati ampela, mudah juga. Tapi kalau la qadarallah ada seseorang kena penyakit CA getah bening, makan bubur mudah apa sulit? Sulit, hadirin. Sulit. Jadi jangan salahkan buburnya. Yang sedang sakit itu person yang makan. Sama. Islam itu mudah. Inna hadzal dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Tapi kan pertanyaannya, kita sehat apa sakit nih hadirin? Gitu. Kita sehat atau sedang sakit. Berjalan itu mudah. Tapi coba orang yang sedang vertigo disuruh jalan. Oh, berantakan hadirin. Jomplang. Bukan salahkan berjalannya. Yang jadi masalah adalah dia sedang sakit. Sama. Kita nih kalau iman lagi sakit, semua susah. Semua susah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa sulit yang tidak ringan, rasa sulit yang tidak ringan itu relatif. 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 2 tambah 2. Mudah apa sulit hadirin? Relatif. Mudah. Relatif. Kalau antum punya keponakan TK 0 kecil, susah tuh 2 tambah 2. Gitu loh. Tapi kalau kita mudah. Nah, jadi sulit itu relatif. Sulit itu relatif. Gitu. Bangun jam 3 malam, sulit apa tidak? Relatif gitu. Nah, gitu loh. Kalau untuk nonton final champion, mudah. Kalau untuk tahajud, sulit. Nah, itu kan relatif. Jadi ini semua tentang relativisme, hadirin sekalian. Tapi ini nggak berlaku di sini. Itu mungkin di sana lah. Ini nggak nonton final. Tapi tahajud juga enggak, sama juga hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Tapi sisi objektivitasnya adalah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu kita. Ilmu kita. Ketika besok ada ujian kosinus, semua murid sudah belajar. Ada satu murid pas pelajaran kosinus nggak masuk. Maka bagi yang nggak masuk, ujiannya susah apa gampang? Susah. Tapi yang lain udah pada belajar, latihan, senyum-senyum semua. Kenapa? Karena ilmunya beda. Jadi rasa sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu. Lalu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pandang itu penting.
Dan sudut pandang lagi-lagi kiblatnya ke ilmu. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Dan yang terakhir yang paling penting, ini ditentukan oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mudahkan, maka semua akan mudah. Maka kita harus minta, minta, dan minta. Dan inilah salah satu hikmah dari rasa sulit. Agar kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bermunajat kepada Al-Qawi yang maha kuat, hadirin sekalian. Dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah dan semua penuntut ilmu yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang nggak ada di sini, semoga kita dilindungi oleh Allah semua. Menurut antum, umroh atau nikah dulu? Jazakallah khairan. Antum akadnya di Masjidil Haram aja. Oke tuh, Masya Allah. Jadi umroh sambil nikah. Gitu. Udah kan? Selesai. Loh kan al-jama' aula minat tarjin amkan. Kaidah usul fikih apa? Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi yang dikedepankan umroh dan nikah. Terserah mau di Masjidil Haram boleh, mau di Masjid Nurul Iman juga boleh, pokoknya dimanapun. Tapi kalau bisa di sana, ya coba aja di sana. Kalau misalnya harus milih, sebenarnya nggak harus milih sih umroh atau nikah. Karena kan kalau umroh atau nikah, larinya ke arah apa nih? Budgeting kan, ya nggak sih umroh atau nikah? Larinya kan ke budget, bener nggak sih? Habis mau kemana lagi? Nah, ya udah nikahnya budgetnya sedikit aja. Nikahnya gitu. Mungkin nggak? Ini kan umroh atau nikah menjadi kendala kalau misalnya nikahnya puluhan juta gitu, apalagi ratusan juta kendala. Tapi kalau nikahnya 3 juta, enak tuh hadirin. Nikah 3 juta. Nah coba. Tapi kalau maksudnya umroh dulu, jadi kita berangkat sendirian, atau nikah dulu nanti kita berangkat sama istri, ya yang paling cepat yang bisa dilakukan yang mana? Kalau apa namanya, antum sudah siap nikah, lalu calonnya ada, maka antum nikah terus berangkat secepat mungkin. Antum udah siap nikah, tapi calonnya nggak ada, ya antum umroh aja dulu. Ya habis gimana, orang nggak ada calonnya. Gitulah, Allah ta'ala misalnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi keluarga Ustadz dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin saya sebelum asar ketiduran dan ketika saya bangun sudah melewati waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asar yang ketinggalan sampai melewati maghrib? Apakah bisa diqadha atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya buat saya agar istiqomah menjalankan kewajiban tepat waktu dan meninggalkan maksiat. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, sholat begitu bangun. Sholat begitu bangun. Nabi SAW bersabda, "Man nama anis sholat aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia nggak sholat di waktunya, maka hendaknya dia sholat begitu dia bangun atau begitu dia ingat, harus langsung sholat. Baru nanti ulama fikih berbeda pendapat tentang label dari label dari sholat tersebut, nama dari sholat tersebut. Sebagian ada yang mengatakan qadha, sebagian ada yang mengatakan ada. Ada apa Pak Ustadz? Bukan ada apa, ada gitu loh. Ada itu artinya
mengerjakan ibadah di waktunya, gitu loh. Jadi dan itu khilaf dalam masalah penamaan aja. Dua belah pihak mengatakan sholatnya sah dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat untuk istiqomah, sekali lagi yang pertama belajar dan harus terus belajar. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari secara semaksimal mungkin. Lalu kita beristighfar dan bertobat ketika kita ada khilaf. Lalu sekali lagi belajarnya bertahap, jangan jangan diforsir. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajarnya sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Terus yang terakhir, kita butuh teman dan komunitas. Kita butuh teman. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, Afwan mau tanya, Ana sedang dalam proses ta'aruf dengan seorang akhwat dan Ana sudah istikharah, namun Ana bingung karena di satu sisi kami diberi kemudahan seperti restu dari kedua orang tua kami, namun di sisi lain Ana beberapa kali mimpi buruk tentang dia. Pertanyaan, mana yang merupakan jawaban istikharah Ana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jawaban istikharah itu bisa dari banyak hal. Tapi yang terpenting adalah kembali ke doa kita. Kan kita doanya, kalau ini yang terbaik untukku, untuk agama, dunia, saat ini dan masa depan, di dunia maupun di akhirat, faqdur huli, takdirkan, wujudkan ya Allah. Wa yassir huli, mudahkan. Thumma ardini bih, lalu buat aku meridhoinya. Lalu kalau ini buruk, fasrifu anni wasrifni anhu waqdiyal li khairah, itu kan faqdur huli wa yassir, maaf kembali. Kalau ini yang terbaik, faqdur huli, wujudkan, takdirkan. Wa yassir huli, mudahkan. Dan yang ketiga, thumma barik lifi, lalu berkahi ya Allah. Tapi kalau Allah tahu ini buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia, lalu ganti dengan yang lebih baik, thumma ardini bih, lalu buat aku ridho terhadap takdirmu. Ya udah, jalanin aja dulu. Kalau Allah tahu ini buruk, Allah akan palingkan. Kalau Allah tahu ini baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi poinnya, jamaah sekalian, istikharah kan baru satu perangkat, bukan seluruh perangkat. Sama, istikharah kan doa. Kalau kita cari rizki, hanya modal doa-doa, nggak pernah bekerja, beraktivitas, keluar dari rumah, ya nggak bisa hadirin. Sama ini juga begitu. Ta'aruf tuh harus komprehensif, nggak bisa hanya ngandelin istikharah begitu merasa dari satu sisi lancar lalu lupa dengan konsep-konsep yang lain. Dan hadirin sekalian, banyak PR dalam masalah ta'aruf, banyak yang miss dalam masalah ta'aruf, maka harus hati-hati. Jadi poinnya adalah jalankan. Dan mimpi buruk belum tentu gitu loh. Antum waktu itu baca doa enggak waktu mau tidur? Jangan-jangan tuh gara-gara nggak baca doa mau tidur gitu loh. Jadi jalanin. Kalau semua perangkat sudah sempurna, sudah fix, sudah maksimal, dan semua dilancarkan, maka insya Allah itu jawaban. Tapi kalau belum, maka tidak. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.